or you don't pretend to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Di sini saya akan membahas tentang anatomi normal dari traktus urinarius. Pokok pembahasannya itu ada pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, dan yang keempat ada uretra. Yang pertama sekali di sini kita akan membahas tentang anatomi ginjal. Ginjal adalah organ vital yang berfungsi sebagai menyaring dan membuang racun dari tubuh. Ginjal ini terletak di belakang perut, di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Ginjal berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, panjangnya itu sekitar 12,5 cm dan tebalnya itu di 2,5 cm atau kurang lebih sebesar kepalan tangan. Pada laki-laki berat ginjal itu antara 125 gram sampai 175 gram, sedangkan berat ginjal pada perempuan itu 115 gram sampai 155 gram. Dan yang berikutnya itu ada di lokasi ginjal. Ginjal ini terletak di area tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini merupakan organ retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum, rongga abdomen atas. Masing-masing ginjal ini memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Berikutnya, ginjal kanan letaknya lebih ke bawah dibandingkan ginjal sebelah kiri, karena adanya hati pada sisi tubuh bagian kanan. Berikutnya itu kita akan membahas tentang anatomi ureter. Ureter adalah salah satu organ dalam sistem urinaria yang turut berperan dalam proses pembentukan urin. Berikutnya itu fungsi ureter pada ginjal. Untuk menghubungkan ginjal dan kandung kemih, jika ureter mengalami gangguan, maka urin tidak akan bisa mengalir dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Sedangkan panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm. Diameternya itu mulai dari 0,5 cm, maksimalnya itu 1,7 cm. Terdapat 3 lapisan jaringan dinding ureter. Yang pertama itu ada jaringan fibrosa, yang kedua ada jaringan muscularis, dan yang ketiga itu ada jaringan epitelium mucosa. Berikutnya itu ada anatomi kandung kemih. Anatomi kandung kemih adalah organ yang berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal. Organ ini terletak di perut bawah, tepatnya di belakang tulang pubis. Nah, fungsi kandung kemih untuk menyaring darah, menjaga keseimbangan garam dalam tubuh, menjaga metabolisme, menampung urin ataupun cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal. Letak kandung kemih. Pada pria, kandung kemih ini memiliki letak di depan rektum, sedangkan pada wanita ini letak kandung kemihnya itu tepat di depan rahim. Sedangkan pada bayi itu kandung kemihnya itu terletak di dalam rongga perut. Berikutnya itu di sini ada perbedaan kandung kemih wanita dan pria. Untuk posisinya itu kandung kemih wanita memiliki letak di depan vagina dan di bawah rahim. Sedangkan posisi kandung kemih pria itu terletak di depan rektum dan di atas kelenjar prostat. Untuk letak kandung kemih pria itu memiliki terletak lebih tinggi di panggul dan dekat dengan tulang panggul. Sedangkan wanita, kandung kemih terletak lebih tinggi di panggul tetapi diposisikan di belakang tulang kemaluan dan dekat dengan otot dasar panggul. Berikut ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra merupakan bagian dari sistem urologi. Ciri-ciri uretra itu, uretra berbentuk seperti selang
Dan uretra terdiri dari dua sfinkter, yaitu sfinkter uretra internal dan sfinkter uretra eksternal. Uretra pada pria melewati prostat dan masuk ke dalam penis, sedangkan uretra pada wanita lebih pendek dan terbuka di depan vagina. Uretra tidak dapat terlihat secara langsung karena berada di dalam tubuh kecuali bagian kecil dari ujungnya. Perbedaan uretra wanita dan pria. Pada wanita uretra panjangnya sekitar 4 cm, sedangkan uretra pada pria itu panjangnya 18 hingga 20 cm atau 7 hingga 18 inci dan terbuka di ujung meatus uretra eksternal. Traktus urinarius atau sistem saluran kemih adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja bersama untuk membuang limbah dan kelebihan cairan dari darah. Fungsi utama traktus urinarius adalah menjaga keseimbangan homeostasis cairan tubuh melalui ekskresi produk akhir metabolisme dan toksin, mengatur volume cairan tubuh dan tekanan darah, serta mengatur keseimbangan mineral dan asam basa dalam tubuh. Jenis-jenis penyakit urinarius pertama, infeksi saluran kemih, ISK. ISK terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan berkembang biak. Dapat mempengaruhi kandung kemih, sistitis, uretra, uretritis, atau ginjal, pyelonefritis. 2. Batu saluran kemih. Batu ginjal terbentuk ketika mineral dan garam dalam urin mengkristal dan menggumpal. 3. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah, dapat bersifat akut, terjadi secara tiba-tiba atau kronis, berkembang secara perlahan. Jenis-jenis penyakit ginjal lanjutan ada 1. Ginjal polikistik, kista pada ginjal. 2. Kanker saluran kemih. 3. Inkontinensia urin atau kehilangan kemampuan kontrol pada kandung kemih sehingga menyebabkan miksi yang tidak disengaja. 4. Tanda dan gejala penyakit traktus urinarius pertama berupa demam, mual muntah, dan kelelahan dapat menyertai infeksi saluran kemih yang parah, terutama pyelonefritis 2 edema. Pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan wajah yang dapat mengindikasi retensi cairan. 3. Hipertensi. 4. Output urin bisa berupa olugoria, produksi uriun yang berkurang, anuria, tidak ada produksi urin, dapat mengindikasikan gagal ginjal akut. Pencegahan penyakit traktus urinarius kita bisa memulai dari hal yang kecil, dari menjaga hidrasi yang cukup sangat penting untuk kesehatan traktus urinarius. Minum banyak air membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih dan mencegah pembentukan batu ginjal. Dianjurkan untuk minum 2-3 liter cairan setiap hari dengan sebagian besar berupa air putih. Kebersihan yang baik, terutama setelah buang air besar dan sebelum dan sesudah hubungan seksual, dapat mencegah bakteri masuk ke saluran kemih. Wanita sebaiknya membersihkan dari depan ke belakang untuk mencegah bakteri dari anus mencapai uretra. Buang air kecil segera setelah merasa ingin, dan kosongkan kandung kemih sepenuhnya untuk mencegah stasis urin yang dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Saya akan membawakan materi yang berjudul Straddle Injury. Straddle Injury adalah cedera yang terjadi di area selangkangan akibat kecelakaan atau benturan benda tumpul. Cedera ini dapat menyebabkan trauma pada perineum, jaringan antara dubur dan alat kelamin, serta alat kelamin bagian luar. Pada wanita, trauma dapat menembus selaput darah dengan adanya cedera internal. Dari 3 hingga 25% pasien trauma tumpul dengan fraktur pelvis mengalami cedera uretra, dan hampir semua terjadi di uretra posterior. Penyebab terjadinya straddle injury adalah yang pertama, terjatuh atau terbentur benda keras seperti frame sepeda atau peralatan gym. Kemudian cedera saat berolahraga, kecelakaan lalu lintas, dan tindakan kekerasan.
Pada wanita, strandal injury dapat terjadi pada vulva, uretra, atau perineum, sedangkan pada pria dapat terjadi pada skrotum, testis, atau uretra. Gejala strandal injury yang pertama memar di area selangkangan, perdarahan, nyeri di area selangkangan, pembengkakan, kesulitan buang air kecil, mual dan muntah, kemudian hematoma, perubahan bentuk pada bagian selangkangan yang terdampak, keputihan abnormal, nyeri saat buang air kecil.